Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dengan kelompok saya yaitu Mas Fadil akan melakukan sesi wawancara atau tanya jawab kepada petugas notaris di wilayah Magetan. Sebelumnya perkenalkan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windarto. Kebetulan saya dengan Mas Gale, saya di posisi di Notaris Nonagrianto sebagai asisten PPAT atau pejabat perpetakan. Kalau Mas Gale, rekan saya itu bagian di pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan. Jadi monggo bisa. Oke, langsung saja ya Pak dengan pertanyaan pertama. Menurut Bapak itu apakah teori pertanahan yang dipelajari di perkuliahan itu cukup relevan Bapak dalam praktik di kenotariatan ini? Ya, siap, terima kasih. Pertanyaan pertama, apakah teori pertanahan dipelajari di perkuliahan relevan dengan praktek? Ya, secara tidak langsung ataupun langsung pasti relevan. Semuanya dasar pendaftaran tanah ini yang betulnya pasti kan ada dasar hukumnya, pasti relevan. Tapi membahasakannya, melaksanakan itu pasti mengikuti prosedur yang di lapangan. Nah, itu pasti agak berbedanya di situ. Kalau dari sisi kita, pasti relevannya relevan. Baik. Untuk pertanyaan kedua Bapak, dalam praktik ini konflik agraria apa saja yang sering terjadi Bapak? Apakah konflik tersebut selalu berkaitan dengan ketidakjelasan status hukum tanah? Apa yang lain gitu Bapak? Ya, sesuai pengalaman kita di lapangan, kaitan konflik berkaitan tentang tanah atau status tanah itu kalau di wilayah Magetan, alhamdulillah hampir tidak ada. Tapi musim 2024 ke belakang ini kan dari kementerian kan ada program sertifikat massal, dan sertifikat elektronik. Itu untuk apa itu Pak? Sekarang kan sertifikat dulu kan analog. Kalau lihat data itu kan sertifikat dulu kan seperti ini, berlembar-lembar seperti ini. Nah, untuk era yang sekarang sertifikatnya hanya satu lembar. Kalau dilihat ini kayak saya. Ini satu lembar seperti ini. Nah, perubahan dari sertifikat analog ke elektronik itu ada beberapa kendala. Nah, kendalanya itu biasanya sertifikat itu secara peta loh ya. Itu banyak yang satu, bahasa kita overlap. Misalkan lokasinya di sini terus agak melukis ini, itu namanya overlap. Tumpang tindih, misalkan sama tetangga gini gambarnya, tapi itu secara peta. Nah, untuk pembenahannya itu harus mendaftar namanya penataan atas atau urutan. Dan itu kadang yang agak ribet sama tetangga yang mana ya. Otomatis kalau pengukur ulang, mungkin luasnya di situ dulu 459, setelah diukur ulang misalkan turun menjadi 450 atau berapa. Itu akan kan kalau orang itu tidak menyadari secara keseluruhan, ada kan yang kalau diambil angkanya itu kan dia itu keberatan loh. Tanah saya kok berkurang. Nah, itu biasanya sebenarnya kalau di lapangan itu nggak berkurang, hanya angkanya di sertifikat karena berkaitan dengan ukur ulang itu timbul, mohon maaf. Pengurangan luas itu biasanya terjadi karena satu, pelebaran jalan. Yang kedua biasanya pelebaran saluran. Kan sekeliling tanah pasti ada batas salurannya. Terus yang ketiga mungkin beda metode pengukuran. Kalau dulu, zaman dulu kan pengukuran pakai meteran itu ya. Yang sekarang pakai alat. Nah, kalau istilahnya satu itu ya. Tinggal titik koordinat paling ujung dan jadi kalau manual dengan digital kan beda pasti angka yang keluar. Tapi patok ini tetap sama sih. Ini itu siapa dari kami? Itu selanjutnya Bapak, apa sih langkah atau sarana yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya sengketa pertanahan ini Bapak, khususnya dari peran notaris? Kalau peran notaris ini biar kaitan sengketa tanah ya ini. Kan kalau di Magetan kebetulan jarang dan hampir nggak ada ya. Yang paling penting, paling utama itu proses awal pensertifikatan. Itu satu, data itu harus benar. Soalnya kita juga nggak tahu orang itu datang ke kita itu dengan persyaratan benar atau tidak, kan kita tidak bisa menjamin. Misalkan mohon maaf
ketika seseorang mempunyai sertifikat terus orang tuanya meninggal, ahli waris misalkan sebenarnya 5, datangnya ke kita nama itu 4 atau berapa, kan kita nggak bisa verifikasi, yang memverifikasikan pihak bisa bersangkutan. Tapi kebetulan alhamdulillah di Magetan itu aman-aman saja nih, aman saja. Tapi kalau dengar-dengar di lain kita sekarang banyak yang seperti itu. Baik, untuk selanjutnya Pak, apa kendala yang sering muncul dalam proses peralihan atas nama? Oh iya. Kalau sekarang itu kendalanya untuk peralihan tanah kan sekarang sudah beda yang kayak tahun-tahun kemarin atau yang dulu. Sekarang itu sudah online. Terus semuanya serba online. Dan itu berimplikasi kepada SDM, spam dan notaris harus update ya. Kayak pendaftaran pajak sekarang itu validasinya harus online, namanya Goptek aplikasinya. Itu kan itu wajib sih. Kalau belum sampai ke apa itu bahasanya akta, belum sampai daftar agraria itu harus pertama kali kan harus kita mengajukan pajak. Pajak itu mengajukannya juga online ke BPKA di Magetan, itu juga online. Dan kadang-kadang ya offline online itu kan kadang-kadang ya juga ada kendalanya, kadang-kadang mungkin pelayanannya agak lambat atau gimana, atau servernya error, maintain, nah itu sering. Apalagi aplikasi baru itu ya biasa lah seperti itu. Yang kedua itu juga sekarang ada validasi PPh. Validasi PPh itu pajak pelepas atau pajak penjual. Nah validasinya itu kalau manual itu harus ke Pratama atau Pratama pajak kan ada yang Ngawi ada yang Magetan. Kalau Magetan nggak bisa kita harus Ngawi. Oh gitu. Jadi kita setelah bayar pajak itu kita harus validasi. Kalau kita mengajukan lewat online itu kendala, kita harus Ngawi ya. Itu harus satu bekas ya. Kalau bukannya baik ya. Itu termasuk kendala di kita secara praktek kaitan kegagalan janda. Atau kendala yang selanjutnya di BBM. BBM juga kan atau agraria kan kita juga online juga. Selain kita itu mengupload data secara apa itu database ya, kita kan pakai akun, kan kita scan semua yang data. Dan kadang-kadang itu juga error juga bisa. Terus yang kedua kita itu kerjanya juga 2 kali. Selain kita upload data secara upload data file ya, kita juga nata fisik. Nah, jadi kerja 2 kali ya. Mikir kita itu kalau sudah online itu cukup file ya. Fisik nggak usah, tapi ternyata ya agraria tetap minta itu. Nah, mungkin kita kaitan partnership atau gimana kita juga Baik Pak, untuk selanjutnya melihat di desa-desa atau wilayah pinggiran kota, mengapa masih banyak masyarakat yang menguasai tanah namun tidak memiliki legalitas hukum? Faktor apa yang mengaruhi kondisi tersebut Pak? Ya saya sebenarnya kurang begitu tahu kalau melihat kaitan di daerah yang belum memiliki legalitas hukum. Sebenarnya pemerintah itu sudah mencanangkan program yang bagus, termasuk sertifikat massal teman PTSN itu kan sudah gratis, nggak daftar aja ya. Kalau dia itu belum memiliki sertifikat, terus mungkin ada masalah dari itu, kadang-kadang kita juga nggak mungkin karena itu tanah warisan belum dibagi atau gimana kan kita kurang tahu. Terus selain itu kalau itu kepemilikannya kan itu besar bener enggak itu kan yang lebih mengetahui kan pasti pihak desa ya, karena kan di lingkungannya kan lebih tahu. Itu menurut saya ya. Baik, bagaimana peran notaris dan pemerintah dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas hak tanah masyarakat? Ya kalau notaris itu sebenarnya kan hanya tentang hukum apa yang secara hukum kita itu hanya menerbitkan akta jual beli, akta hibah, akta pembelian bersama, nah itu ya biasanya yang di masyarakat tergantung datanya. Kalau datanya benar, insya Allah sampai kapanpun dia tetap nggak akan terjadi masalah karena kan semuanya kepada data. Nah mungkin kalau kita juga kurang tahu di yang sering didaftarkan di pengadilan itu sengketa tanah yang seperti apa, kita kurang tahu ya.
biasanya mungkin ya dengar-dengar ya biasanya itu yang agak itu yang tentang warisan baru mungkin membagai waris mungkin menurut si A pas kan itu kan kalau warisan itu kan sebenarnya fleksibel tergantung kesepakatan mungkin ada pihak yang kurang sepakat mungkin porsi A karena apa itu bahasanya kalau orang desa dulu merawat orang tua mintanya itu kan kadang-kadang ya itu kan sebenarnya internal itu sebenarnya kalau itu dimusyawarahkan di desa itu mungkin sudah selesai tapi kan tergantung pada pihaknya masing-masing. Nah kalau akta yang sudah pakai notaris atau PPAT itu saya yakin sudah valid. Mau dibawa kemana pun saya yakin sudah. Oke Bapak dan Mas, mungkin dari kami mengajukan pertanyaan hanya itu saja dan mohon maaf apabila dari kami ada salah kata, ada salah perbuatan dan salah pertanyaan, mohon dimaklumi karena kita masih belajar Bapak. Ya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.